Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, guru bidang studi ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak ibu kelas 10, kita lanjut materinya mengenai badan usaha. Jadi badan usaha itu adalah bentuk persatuan, kesatuan, sekelompok orang yang memiliki kegiatan usaha yang berbadan hukum. Jadi badan usaha itu banyak jenisnya. Hari ini kita akan ngebahas badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, definisi dari badan usaha adalah suatu rumah tangga ekonomi yang menggunakan modal tenaga kerja guna mengusahakan pemenuhan kebutuhan hidup dengan tujuan memperoleh laba. Semua badan-badan usaha ini tujuannya memperoleh laba dan dia menciptakan barang maupun jasa. Nah, ada beberapa jenis atau pengelompokan dari badan usaha. Yang pertama, kalau kita berdasarkan kegiatannya, badan usaha ada badan di bidang ekstraktif, yaitu suatu perusahaan, suatu badan usaha dalam memperoleh barang dan jasa itu langsung mengambil dari alam tanpa melakukan pengolahan. Contohnya apa? Perikanan, pertambangan. Nah, nelayan itu termasuk di bidang ekstraktif. Tidak ada kan nelayan ngasih bibit ikan dulu ke laut atau ngasih makan ikan ke laut, nggak ada. Tapi mereka mengambil langsung tanpa mengolah alam itu. Yang kedua, bidang agraris, yaitu mengolah alam atau tanah. Contohnya pertanian, persawahan, dan peternakan. Dan yang ketiga, bidang industri, yaitu mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Contohnya pabrik-pabrik, ada pabrik kertas, pabrik baju, pabrik kain, pabrik ban, pabrik sepeda motor. Itu bidang industri. Yang keempat, bidang perdagangan, yaitu kegiatannya membeli barang dagang dan menjualnya kembali, dan menjual barang dagang kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Dan yang kelima adalah bidang jasa, yaitu kegiatannya memberi jasa pelayanan tenaga. Jadi kalau di jasa ini pelayanannya yang ditingkatkan, ya, tenaga kita yang dimaksimalkan. Selanjutnya, badan usaha berdasarkan kepemilikan modalnya terdiri yang pertama ada badan usaha milik negara atau BUMN. Maka modalnya dari pemerintah pusat. Yang kedua, badan usaha milik swasta atau BUMS, yaitu modalnya dari masyarakat swasta atau perusahaan-perusahaan swasta. Dan yang ketiga, badan usaha milik daerah atau BUMD, yaitu modal dari pemerintah daerah. Dan yang keempat, koperasi, modalnya dari anggota-anggota koperasi. Nah, kalau berdasarkan wilayah negaranya, yang pertama, badan usaha penanam modal dalam negeri, yaitu di mana yang menanamkan modal adalah warga negara Indonesia yang berada di Indonesia. Kalau yang kedua, badan usaha penanam modal asing, yaitu warga negara asing yang di Indonesia menanam modal di Indonesia. Maksudnya dia buat perusahaan asing yang berada di wilayah negara Indonesia. Nah, hari ini kita fokus ke BUMN ya. Salah satu dari badan usaha berdasarkan kepemilikan modalnya ada BUMN. Nah, BUMN itu sendiri adalah sebuah badan usaha, ya, sebuah kegiatan organisasikan foto-foto produksi, foto-foto usaha seperti modal, tenaga kerja untuk menghasilkan jasa, barang dan jasa kebutuhan manusia yang mana modalnya seluruhnya atau sebagian dari negara. Yang kedua, dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. Ketika dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah, maka terjadinya ketika perusahaan atau BUMN itu mendapatkan keuntungan, maka akan dimanfaatkan oleh pemerintah. Tapi kalau terjadi kerugian BUMN-nya, maka akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Nah, BUMN itu di bawah koordinasi Kementerian BUMN.
ya, yang hari ini dipimpin oleh Bapak Erick Thohir. Ini sering masuk TV ya Bapak Erick ya. Selanjutnya yang keempat adalah hasil dari BUMN menjadi sumber penerimaan kas negara. Itu menjadi salah satu ya sumber penerimaan kas negara. Walaupun kita tahu sumber penerimaan kas negara paling besar dari pajak. Selanjutnya adalah barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi, yang diolah oleh BUMN adalah barang-barang yang digunakan untuk hajat hidup orang banyak. Contohnya apa? Listrik, air, kereta api, pesawat, telepon itu diolah oleh BUMN ya, untuk hajat hidup orang banyak. Selanjutnya, karena ini adalah miliknya negara, maka kepentingannya adalah untuk melayani kepentingan umum, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Nah, BUMN salah satu stabilisator perekonomian negara. Karena tadi BUMN menjadi sumber penerimaan kas negara, maka akan mampu meningkatkan pertumbuhan negara, mampu meningkatkan perekonomian suatu negara. Dan yang terakhir adalah di mana keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMN dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam bentuk apa? Nanti ada kegiatan pengalokasian. Jadi nanti misalnya sumber-sumber keuntungan dari BUMN kan menjadi sumber negara. Ya, maka nanti ada kebijakan fiskal. Jadi salah satu sumbernya adalah dari hasil BUMN. Oke. Nah, nanti manfaatnya akan dialokasikan misalnya ke sektor pendidikan, ke sektor kesehatan, ke sektor pariwisata. Itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, maka apa peran BUMN? Tadi sudah sempat kita singgung ya. Yang pertama, memberikan sumbangan dan penerimaan untuk kas negara. Jadi BUMN itu salah satu, bukan satu-satunya ya, tapi salah satu sumber dari penerimaan kas negara yang berasal dari hasil keuntungan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMN. Yang kedua, mengadakan pemumpukan keuntungan dan pendapatan. Salah satu tujuannya adalah memang untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan tadi akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Karena BUMN itu milik pemerintah, maka harus ikut serta dalam kegiatan program-program nasional. BUMN harus ikut serta. Yang keempat, turut aktif memberikan bimbingan kepada sektor swasta. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi. Jadi bentuk dari wujud membimbing kegiatan sektor di swasta. BUMN juga berperan untuk hal itu. Yang keenam, menjadi perintis kegiatan usaha-usaha swasta dan koperasi. Definisi perintis apa? Jadi dimulai dari negara yang punya, baru nanti swasta. Jadi kayak sekarang itu ada lembaga, ada punya swasta, ada punya negara, ada punya swasta. Kayak pesawat ya, kayak pesawat kalau yang punya negaranya itu kan Garuda. Jadi kalau punya swasta nanti ada muncullah maskapainya swasta. Jadi ketika yang swasta itu merintis, itu ditopang sama BUMN. Dan yang terakhir, menyediakan kebutuhan umum bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Maka bentuk-bentuk BUMN apa? Yang pertama kita dengar persero atau perseroan terbatas atau disingkat dengan PT, perseroan terbatas, yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang mana modalnya terbagi dalam saham. Ini kata kuncinya ya, persero itu dalam bentuk saham, yang mana sahamnya itu paling sedikit itu 51%. Maka bisa jadi 49%-nya milik swasta. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. BUMN dipimpin oleh direksi istilahnya dan tidak memperoleh fasilitas negara. Nah, ini macam-macam dari
bentuk-bentuk BUMN. Ada PT Pertamina, itu gas dan minyak bumi. PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Mandiri, PT Berantas Abipraya, PT Garuda Indonesia, Angkasa Pura, Pertambangan dan Minyak Negara, Pelayaran Nasional, Perusahaan Listrik Negara, Pos Indonesia, Kereta Api Indonesia, Adikarya, Perusahaan Listrik Negara, Perusahaan Perumahan, Waskita Karya, Telekomunikasi Indonesia. Jika kamu lihat ini semuanya adalah kebutuhan-kebutuhan jasa untuk hajat hidup orang banyak, itu dikuasai oleh BUMN. Maka kalau kita bicara pasar, pasar badan usaha yang diolah oleh negara itu masuk pasar monopoli karena cuma satu-satunya. Enggak sih, kayak Pertamina gitu ya, kayak PLN, itu pasar monopoli. Yang kedua adalah Perum, perusahaan umum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Kalau tadi Persero, ada sahamnya itu ada milik negara, ada milik swasta. Yang milik negara minimal 51%. Tapi kalau Perum semuanya milik negara dan tidak terbagi atas saham. Yang mana tujuannya untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Jadi ini lebih kepada kayak bentuk sangat mengejar keuntungan gitu ya, sangat mengejar keuntungan memproduksi barang dan jasa. Nah, yang ketiga ada Perjan. Perjan adalah BUMN yang seluruh modalnya tidak termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan. Saat ini Perjan nggak ada lagi. Perjan sudah diganti menjadi Perum. Kita lihat perbedaan Perjan, Perum, dan Persero. Berdasarkan pelayanannya sama untuk pelayanan umum, Perjan pelayanan umum, Perum pelayanan umum, tapi Persero mencari keuntungan. Perjan bagian dari departemen atau direktur atau Pemda, kalau Perum berstatus badan hukum yang diatur undang-undang, dan Persero berbadan hukum dan perdata berbentuk PT. Kalau Perjan berhubungan dengan hak-hak publik, kalau Perum di bidang jasa vital, dan kalau Persero berhubungan dengan usaha secara perdata. Perjan dipimpin oleh seorang kepala, Perum dipimpin oleh dewan direksi maksimal 3, dan Persero dipimpin oleh direksi. Perjan tidak punya kekayaan sendiri, Perum punya nama dan kekayaan sendiri, Persero punya kekayaan yang terpisah. Perjan memperoleh fasilitas dari negara, sementara Perum dan Persero tidak mempunyai fasilitas dari negara. Perjan modal seluruhnya milik negara, Perum juga modal seluruhnya milik negara, tapi kalau Persero bisa sebagiannya milik, bisa sebagian, bisa seluruhnya. Perjan pegawainya berstatus PNS, kalau Perum pegawainya diatur secara tersendiri, bukan PNS atau bukan swasta, dan Persero pegawainya berstatus karyawan BUMN. Perjan pengawasan secara hierarki dan fungsional, kalau Perum pengawasannya oleh Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Inter, tapi kalau Persero pengawasan oleh Komisaris atau SPI. Perjan tidak mandiri, Perum tergantung politik tarif dan harga dari pemerintah, tapi kalau Persero bersifat mandiri. Itu perbedaannya. Selanjutnya, apa kelebihan dari BUMN? Yang pertama, menguasai sektor vital bagi kehidupan rakyat banyak. Yang kedua, kelebihannya mendapat jaminan dan dukungan dari negara. Jadi dari mulai perizinannya, mulai dari ketika nanti ada pemenuhan membutuhkan modal, itu semua ditanggung oleh negara dan didukung dan dijamin oleh negara. Maka pegawainya itu kan jadi pegawai BUMN, maka pegawai BUMN juga statusnya itu dijamin dan didukung oleh negara. Yang ketiga, kelebihannya adalah pemodalannya sudah pasti karena mendapatkan modal dari negara. Yang keempat, kelangsungan hidup perusahaan terjamin, ya, karena terus disokong oleh pemerintahan atau negara. Dan yang kelima, menjadi sumber pendapatan negara. Nah, apa kekurangan dari BUMN? Yang pertama, kadang pengelolaan kota-kota produksinya tidak efisien. Yang kedua, manajemen perusahaan kurang profesional. Ya, jadi karena dia punyanya negara biasa sih, beda
kadang kualitas yang swasta lebih bagus daripada kualitas yang negara, karena orang yang di perusahaan swasta itu pasti mereka selalu meningkatkan kualitas dan orang-orangnya sangat profesional dalam bekerja. Sementara kalau di BUMN kan pegawai negara ya, ini dia lebih kurang profesional. Nah, menimbulkan monopoli atas sektor-sektor vital. Contohnya tadi saya sudah katakan kayak listrik gitu ya, air itu monopoli oleh BUMN. Ini menimbulkan monopoli sendiri sih. Jadi kalau udah kayak gini nggak boleh ada perusahaan swasta yang menciptakan usaha di bidang itu, di sektor itu, sektor-sektor vital. Yang keempat, pengelolaan perusahaan terhambat dengan peraturan-peraturan yang meningkat. Namanya juga milik negara, jadi ada undang-undang yang mengatur. Jadi kadang terkendala banyak sekali regulasinya dan banyak sekali kalau bagian ininya lah, bagian administrasinya, pelengkapan administrasi juga banyak ya, sistem apa sih istilahnya, sistem pengolahan dengan aturan itu sih dia lebih susah, namanya dia punya negara. Jadi banyak tingkatan, misalnya gini, kita mau mensahkan meng-ACC-kan sebuah kebijakan A ya, kita nggak bisa langsung meng-ACC-kan nih direksinya, tapi harus sampai nanti di ACC sama menteri, kan itu banyak sih tingkatannya harus dilalui. Itu sih menjadi kekurangannya. Dan yang kelima, sulit memperoleh keuntungan, bahkan seringkali merugi. Iya, BUMN sering merugi ya, disebabkan oleh apa? Terkadang pengolahan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN itu nggak pure itu sendiri, tapi kadang bekerja sama dengan pihak swasta. Kadang pihak swastanya nggak survive untuk hal itu, jadi banyak rugi. Kayak Pertamina kemarin rugi di di Pertamina Geothermal Energinya, di PGE-nya. Itu kekurangan dari BUMN. Baik, demikian untuk materi kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, dan selanjutnya BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.